muqtaranan qasdul fi'li muqtaranan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu besertaan dengan apa yang ia kerjakan. Lantas niat tayamum itu apa? Niatnya seperti ini. Nawaitu at-tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Ulangi, nawaitu at-tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Saya berniat tayamum supaya diperbolehkan untuk melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Tidak usah kata-kata fardhon, tidak usah kata-kata fardhon lillahi ta'ala, tidak usah kata-kata fardu, karena tayamum ini hanya sebagai pengganti dari alat bersuci yang pokok, yakni wudu. Berhubung ini hanya pengganti sebagai wudu, maka redaksinya tidak usah pakai fardhon, langsung nawaitu at-tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala, tanpa fardhon, seperti itu ya. Nah ini niatnya itu dikerjakan di mana? Ya, niat itu sunnahnya itu dilafalkan, itu sunnah. Namun ketika hanya cukup di dalam hati, maksudnya ketika kita berniat hanya di dalam hati, itu sudah sah dan cukup. Namun pada sejatinya niat itu nggak harus berbahasa Arab. Pokoknya menyengaja di dalam hati mengerjakan tayamum supaya diperbolehkan melaksanakan sholat dan lainnya karena Allah Ta'ala. Hanya semata karena Allah itu. Dan niat dalam bertayamum maupun niat-niat ibadah lain kayak wudhu, sholat dan lain sebagainya itu bersamaan ketika ia melakukan awal dari pekerjaan itu. Jadi awal pekerjaan dari tayamum pertama kali adalah membasuh wajah. Baru niatnya itu disertakan di dalam hati, boleh diucapkan juga lebih bagus, malah sunnah. Nah, pekerjaan amal ibadah semua itu harus awalnya itu di awal disertai dengan niat. Kecuali puasa. Kalau puasa kan kegiatannya setelah fajar gitu kan, mulai imsak, maksudnya menahan diri dari makan, minum dan lain sebagainya, itu startnya atau mulainya itu setelah fajar shadiq atau waktu subuh gitu kan. Namun niatnya itu di malam hari, kecuali niat dalam puasa yang tidak bebarengan dengan awal pekerjaan ibadah itu. Kalau untuk selainnya, wudhu, mandi wajib, tayamum, sholat, zakat dan lain sebagainya, itu harus niatnya di awal pekerjaan itu dimulai. Yang kedua, wa mashul wajhi wa ma'al yadain wa mashul yadaini. Pertama, yang kedua wa mashul wajhi, membasuh wajah. Tata caranya adalah kita siapkan debu yang suci, baik kita ambil dari depan rumah, tanah yang berdebu itu, atau nggak ada, semisal di tembok juga nggak masalah, tembok yang berdebu. Yang penting suci, tidak bercampur dengan najis. Kita letakkan tangan kita di, katakanlah semisal contoh wadah yang di situ ada debu. Kita ambil satu kali ada cukup. Kemudian kita ketukkan seperti ini, lalu mulai membasuh wajah. Gini. Terakhir dua jari, dua jempol ini bertemu di dagu ini. Pertama gini, rata. Terakhir yang bawah ini, seperti itu. Cukup satu kali saja, nggak boleh, tidak harus 3 kali layaknya wudhu. Yang selanjutnya, wa mashul yadaini. Baru untuk membasuh kedua tangan sampai siku itu mengambil debu lagi. Mengambil debu, kemudian diketukkan, lalu di telapak tangan kiri itu membasuh bagian luar tangan kanan sampai siku. Kemudian dibalik langsung dalamnya. Terakhir seperti ini. Baru yang telapak tangan kiri, kanan itu membasuh bagian luar tangan kiri, bagian luar sampai siku, lalu dibalik di dalamnya sampai terakhir bertemu di telapak tangan bagian kiri. Sudah, itu tata caranya. Yang keempat, syarat atau wajib dari kewajiban dari bertayamum adalah tartib. Tartib itu harus berurutan, nggak boleh membasuh, mengusap
kedua tangan terlebih dahulu, wajah diakhirkan nggak boleh. Harus wajah baru kedua tangan sampai siku. Ini juga berlaku pada wudhu. Itu harus tartib pula. Pun sholat juga demikian, nggak boleh rukuk dulu baru takbiratul ihram lalu dan seterusnya, nggak boleh. Harus takbiratul ihram sampai sujud urutannya seperti itu. Kalau dibolak-balik ini tidak sah. Itu yang keempat. Jadi yang pertama tadi niat, nawaitu at-tayammum li sholati lillahi ta'ala, boleh niat di dalam hati saja, dilafalkan itu sunnah, malah lebih bagus. Dan niatnya itu disertakan di awal ia mengusap wajah. Yang kedua maskul wajhi, membasuh wajah, diambil debunya, diketukkan, baru diusap wajahnya. Lalu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Yang keempat tertib itu berurutan. Nah, inilah kewajiban atau kaifiyah tata cara di dalam bertayamum. Namun ternyata dalam tayamum itu juga ada kesunahan. Kesunahannya apa? Wasunanuhu salah satu. Kesunahan dalam bertayamum itu ada 3. Lantas sunnah dalam hal fikih itu apa sih? Sunnah itu ketika kita kerjakan dapat pahala. Namun kalau kita tidak kerjakan ya tidak berdosa, nggak masalah gitu kan. Kalau ingin mendapatkan pahala yang berlipat tentunya kita kerjakan sunnah-sunnahnya. Lantas sunnah-sunnah dalam bertayamum itu apa? Yang pertama atasnya membaca bismillah. Jadi membaca bismillah. Ketika niat lantas mengusap wajah dengan debu tadi, membaca bismillah. Nah itu sunnah. Kalau nggak membaca bismillah sebenarnya juga nggak masalah, tapi lebih baiknya biar kita mendapatkan kesunahan yang membaca bismillah. Yang kedua, dan tentunya kalau tidak membaca bismillah ya sudah sah tayamumnya, ya sah saja gitu kan. Yang kedua, kesunahannya dari tayamum adalah wataqdimul yumna alal yusra, mendahulukan untuk mengusap tangan bagian kanan ketimbang bagian kiri. Namun ketika kita menghendaki kiri dulu yang diusap dengan debu, ya sah, nggak masalah. Namun sunnahnya itu dahulukanlah mengusap tangan bagian kanan, bolak-balik luar dan dalam seperti yang sudah kita katakan tadi. Itu kesunahan yang kedua. Selanjutnya wal mualah itu beruntun, nggak boleh mengusap wajah lalu ditinggal aktivitas semisal makan minum, setelah makan minum dilanjut membasuh atau mengusap tangan. Nah ini sebenarnya ya boleh-boleh saja cara seperti itu, tapi sunnahnya langsung ya nggak boleh terpotong dengan terpotong nggak masalah dengan aktivitas lain, tapi sunnahnya lebih baiknya setelah mengusap wajah ya dilanjut atau dituntaskan sampai selesai. Jangan belum selesai, belum tuntas, setelah mengusap wajah minum atau makan gitu kan. Sebenarnya nggak masalah, tapi sunnahnya seperti itu. Sunnahnya tidak di sela-sela dengan kegiatan lain, harus dituntaskan mulai niat mengambil debu, mengusap wajah, mengambil debu lagi, mengusap kedua tangan sampai siku. Itu mualah itu beruntun gitu, nggak tersela-sela oleh aktivitas lain selain rukun-rukun dari tayamum. Selanjutnya, perkara apa saja yang bisa membatalkan tayamum? Lah ini tadi pertama kita bahas fardu-fardunya atau kewajiban yang harus kita kerjakan dalam bertayamum. Yang kedua, sunnah-sunnahnya yang pula dikerjakan di dalam tayamum. Baru yang ketiga ini adalah perkara yang membatalkan tayamum. Walladhi yubtilu at-tayammuma salah satu asya'a. Perkara yang membatalkan tayamum itu ternyata juga ada tiga macam. Pertama, ma'abatola al-wudu'a, sesuatu yang bisa membatalkan wudhu. Jadi perkara yang bisa membatalkan wudhu itu berlaku pula pada tayamum. Semisal apa? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram atau lain jenis yang bukan mahram. Nggak ada hubungan kekeluargaan, nggak ada hubungan darah. Berhadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil contohnya tadi ya, bersentuhan kulit laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram. Selanjutnya tidur, contohnya yang lain.
kemudian gila itu juga bisa membatalkan wudhu dan tayamum otomatis. Kemudian apalagi maaf tolak al wudhu, mengeluarkan air, maksudnya kencing gitu ya, kencing atau BAB itu juga berhadas. Tidur itu juga berhadas. Maka wajib wudhu kalau memang memungkinkan wudhu. Kalau nggak memungkinkan ya bertayamum lagi. Pokoknya sesuatu yang bisa membatalkan wudhu itu berlaku pada tayamum. Selanjutnya waru'yatul ma'i, ia melihat air. Nah, ini di tengah-tengah ia bertayamum, ternyata ada air yang bisa dipakai. Ini kecuali bagi orang yang sakit ketika menggunakan air tambah parah penyakitnya ya. Maksudnya, semisal contoh ketika keadaannya musim kemarau, ia menduga kuat nggak ada air yang tersedia untuk digunakan dalam berwudu. Maka ia bertayamum, di tengah-tengah tayamumnya, ia menjumpai air atau kabar dari orang lain bahwasanya ada air, ada ketersediaan air, maka tayamumnya batal. Ya wajib ia berwudu seperti itu. Tapi ada ketentuannya. Di syarahnya seperti ini. Syarah itu kejelasan lanjutannya. Wasani ru'yatul ma'i wa fi ba'dhin nusakhi wujudul ma'i fi ghairi waqti sholati. Ini di selain waktu sholat. Maksudnya waktu sholat belum itu ya, belum tiba. Kok yang melihat air, ya wajib menggunakan air, nggak boleh bertayamum. Faman tayammama li faqdil ma'i tsumma ra'a al-ma'a aw tawahamahu qabla dukhulihi fi sholati batala tayammumuhu. Dan ketika seseorang bertayamum karena tidak adanya air, tidak tersedianya air, semisal di musim kemarau, tsumma ra'a al-ma'a, kemudian ia menjumpai adanya air, aw tawahamahu, atau punya persepsi bahwasanya ada air gitu kan. Lihat secara langsung ada air atau punya dugaan kalau ada air. Nah, ini qabla dukhuli, sebelum waktu sholat masuk, maka batala tayamumhu, maka batal tayamum seseorang tadi ya. Sudah bertayamum tapi waktu sholat belum masuk. Lantas ia ternyata mengetahui ada air di suatu tempat itu, yang mana pada asalnya ia nggak ada air, atau menyangka punya persepsi ada air, maka batal secara otomatis tayamumnya. Lantas fa'in ro'ahu ba'da dukhulihi fiha wa kanat as-sholatu mimma la yasqutu fardhuha bi tayammumi kasolati muqimin batalat fil hali. Tadi kan tayamumnya sebelum waktu sholat tiba. Lantas setelah waktu sholat tiba ia bertayamum. Kemudian setelah ia menjumpai ada air, maka ini dipilah menjadi dua. Bagi musafir tetap sah tayamumnya. Musafir seperti tadi kemarin yang saya jelaskan, bepergian di suatu tempat yang asing gitu kan. Di tengah-tengah waktu sholat ia bertayamum. Waktu sholat udah masuk, ia bertayamum untuk melakukan sholat. Ternyata ada air di daerah lain, maksudnya di tempat lain yang masih dekat dengan dia. Maka bagi orang yang sedang bepergian itu bagaimana? Tayamumnya tetap sah. Tapi bagi orang yang mukim, yang tidak berpergian, maksudnya berada di rumah, di hunian gitu kan, ia bertayamum ketika waktu sholat tiba. Namun ternyata ada air, maka tayamumnya ini batal. Jadi ada dua pemilahan, waktu sholat dan sebelum sholat. Kalau sebelum sholat itu secara mutlak batal tayamumnya ketika menjumpai air atau menduga adanya air. Ketika waktu sholat tiba ia bertayamum. Nah ini juga dibagi menjadi dua. Bagi orang yang sedang bepergian, tayamumnya tidak sah, tetap sah, nggak usah berwudu. Namun bagi orang yang mukim itu yang tidak kemana-mana, berada di rumah, maka ia wajib wudu, nggak boleh tayamum. Maksudnya tayamumnya batal, diganti dengan wudu. Gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Itulah kiranya para hadirin yang bisa kami presentasikan, sampaikan di tausiah fiqhul ibadah pada malam hari ini berkaitan dengan tayamum. Kemarin ketentuan tayamum apa saja, sekarang fardu kewajiban tayamum, sunah-sunahnya, dan terakhir adalah perkara yang membatalkan tayamum. Seperti itu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq ila liqa. Tetap sehat, tetap husnudzon kepada Allah, mendekatkan diri atau bertakar kepada Allah, zikir dan senantiasa bermuhasabah. Ini kalau insya Allah pertolongan Allah akan datang. Kita sama-sama berdoakan semoga benar-benar sembuh total dan bisa kembali aktivitas seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.